Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi agama yang lain. Kita bertemu kembali pada acara dialog santri dengan tokoh publik, yang mana pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berdialog dengan Bapak Haji Sutrisno. Beliau adalah Ketua PC Lazisnu Kota Balikpapan. Beliau juga adalah pengusaha garmen Trisula dan beliau juga pemilik Resto Nyurku Beans. Gimana Pak kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik Mas Andre, sehat walafiat. Pertama saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saudaraku semuanya, para pemirsa, keluarga besar Nahdlatul Ulama yang ada di Kota Balikpapan, terima kasih sudah menonton. Alhamdulillah saat ini saya seperti ini, sehat walafiat Mas Andre. Ya. Alhamdulillah Pak Haji. Kami dari Ranting NU Klan Damai pada sore hari ini ingin berbincang-bincang dengan Bapak Haji Sutrisno kaitannya dengan Lazisnu ya Pak Haji. Kami juga dari pengurus Ranting NU Kelurahan Damai mengucapkan selamat kepada Pak Haji Sutrisno yang telah terpilih menjadi pengurus Ketua Lazisnu PC Kota Balikpapan. Pada sore hari ini kita akan berdialog dengan tema penguatan peran Lazisnu di era milenial. Seperti kita ketahui Pak Haji, sekarang zamannya sudah zaman era milenial, serba digital, serba teknologi, apalagi kita sudah masuk industri 4G. Untuk itu kami akan menanyakan mengenai program kerja Lazisnu ke depannya. Yang pertama yang kami akan tanyakan adalah, seperti kita ketahui potensi zakat, infak dan sodako di Balikpapan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Apalagi di Balikpapan warga Nahdlatul sendiri juga cukup banyak, besar. Apa yang akan dilakukan oleh PC Lazisnu Kota Balikpapan untuk merangkul atau menggait muzaki lebih banyak lagi Pak Haji? Terima kasih. Alhamdulillah, dan ucapan terima kasihnya saya sebagai Ketua Lazisnu Kota Balikpapan mohon doa restu semua teman-teman warga Nahdlatul Lazisnu Kota Balikpapan atau lembaga zakat, infak dan sedekah ini mempunyai potensi yang cukup luar biasa. Kenapa saya bilang punya potensi yang sangat luar biasa? Karena warga Nahdlatul di Kota Balikpapan ini hampir 60%, bahkan bisa lebih. Nah, kenapa potensi-potensi yang sangat luar biasa ini harus kita bisa manfaatkan? Baik para muzaki dari perusahaan-perusahaan maupun non-perusahaan, ini penting sekali. Karena pengumpulan zakat saat ini masih didominasi, ada beberapa yang sifat nasional, ada Basnas, ada BMH, ada Yatim Mandiri, dan banyak lagi. Juga ada ACT, lembaga-lembaga swasta, lembaga zakat yang di Kota Balikpapan ini juga cukup banyak. Potensi zakat di Kota Balikpapan ini cukup besar karena warga Nahdlatul cukup banyak juga, yang tadi saya sampaikan bisa 40-60%. Ini kalau kita bisa manfaatin luar biasa dan bisa mengangkat harkat martabat derajat warga Nahdlatul yang hidup dari kemiskinan, kita bisa membantu pembangunan pondok pesantren, kita bisa membantu untuk tahfidz Quran, kita bisa membantu para fakir miskin dan para muadzin dan para ustadz-ustadz
yang telah mensiarkan agama Islam di wilayah Kota Balikpapan. Dan keinginan kami dari pengurus Lasisno ini yaitu satu, bekerja keras dan ingin menunjukkan kepada masyarakat Kota Balikpapan bahwa Lasisno di Kota Balikpapan ini ada dan eksis. Insya Allah amal Bapak dan Ibu warga Kota Balikpapan yang lewat Lasisno dalam 3 bulan ini, insya Allah kita akan membagi kepada fakir miskin, kepada adik-adik tahfidz Quran, dan kepada para muazin di Kota Balikpapan. Ini yang lagi kita agendakan pertama dalam pengurusan saya dalam 3 bulan ke depan, yaitu awal bulan Desember. Itu pengumpulan satu lewat donatur dan para muzaki dan para dermawan dan juga perusahaan-perusahaan, karena prospek cukup luar biasa. Seperti perusahaan Trisula sendiri aja tiap bulan itu mengeluarkan 1 juta sampai 2 juta. Itu ke hasil ini. Nah, itu kita alihkan ke Lasisno karena saya sebagai ketua. Belum lagi ada juga dari Nyorko. Belum lagi dari perusahaan-perusahaan kawan-kawan yang lain. Insya Allah kalau ini betul-betul kita garap dengan serius, lillah bekerja karena Allah bukan nafsi bin nafsu kan di situ. Insya Allah pasti tercapai ini Pak Andre. Itu karena punya prospek, yaitu tadi sekali lagi prospeknya sangat luar biasa. Tinggal kita mau bekerja atau tidak. Makanya saya ngajak adik-adik milenial untuk bisa bergabung dengan Lasisno untuk memberikan syiar agama lebih dalam lagi seperti syiar yang disampaikan NU Ranting Damai. Nah ini cukup luar biasa. Saya sangat salut dan ucapkan selamat yang dipimpin Mas Andre ini cukup luar biasa ini. Perlu Lasisno juga meniru seperti ini. Karena perkembangan milenial sekarang itu tidak harus tatap muka. Semuanya ada di genggaman kita, dunia ini. Tinggal kita bermain sebagai peranannya gimana. Bukan bersandiwara, mainkan peranan di dalam hal media. Itu. Artinya di sini memang sekarang sesuai tema kita bahwa memang tantangan Lasisno sendiri adalah masalah teknologi, Pak. Ya. Kita teknologi. Makanya nanti kita akan bahas panjang lebar tentang teknologi ke depannya. Untuk yang kedua, kendala-kendala yang dihadapi Lasisno selama ini, Pak Haji, dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pengurus baru PC Lasisno Kota Balikpapan agar membuat Lasisno ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Kendala yang saat ini di pengurusan saya perlunya saat ini pengurus menunjukkan kepada masyarakat Kota Balikpapan khususnya umumnya Kalimantan Timur bahwa Lasisno ini ada. Gimana caranya? Yaitu kita membangun brand image. Brand image lewat apa? Dengan adanya sedekah ini kita bisa berbagi. Otomatis Lasisno ada di Kota Balikpapan. Dan itu yang pertama. Kedua, dengan masyarakat bersedekah, dengan langsung kita bagikan kepada masyarakat, mereka saya yakin sangat antusias. Oh, bahwa saya membantu ini tidak disimpan, langsung dibagi kepada yang berhak menerima. Itu. Untuk ini Pak Haji, kendala-kendala yang mungkin selama ini beberapa periode Lasisno di Kota Balikpapan, di periodenya Pak Haji, sekiranya apa yang sekiranya kemarin menjadi kurang, terus langkah-langkah Pak Haji agar Lasisno sekarang lebih tidak di internal tapi secara internal eksternalnya kedepannya lebih bagus lagi gitu Pak Haji. Ya, terima kasih. Masalah kendala-kendala memang itu ada. Kenapa yang dulu sampai nggak berjalan? Karena semua itu tergantung ketua dan support dari para kiai sepuh. Yang saya maksud support bahwa beliau-beliaunya yang ada sebagai penasihat itu hanya memberikan nasihat dan menasehati dan mengarahkan.
Jadi tidak ikut campur dalam memberikan instruksi, mencampuri kegiatan ketua, supaya ini ketua bisa berjalan dengan kemandirian. Nah, kendala, kenapa semuanya? Karena kita pemungut zakat ini kan karena merayu orang, ini uang secara langsung, finansial secara langsung. Satu, ketua harus punya kemampuan. Kemampuan jaringan, kemampuan ekonomi, kemampuan keilmuan di situ. Jaringan, networking antar teman, antar para pejabat, baik itu politik maupun non politik, antar pengusaha. Ini penting, jaringan ini harus kita bangun. Karena rata-rata yang bisa mengeluarkan zakat besar itu yaitu kalangan pengusaha. Karena pengusaha duitnya pasti banyak, dia perlu berzakat karena zakat ini luar biasa dampaknya bagi kehidupan dalam pengusaha maupun rumah tangga. Itu. Yang kedua, politik, teman-teman politik ini sangat harus kita dekatin karena beliaunya juga punya power untuk memberikan pengaruhnya kepada masyarakat. Karena contoh masyarakat itu adalah dari tokoh-tokoh besar. Nah ini yang saya maksud jaringan. Kalau kita tidak punya jaringan, mohon maaf, nggak bisa jalan di situ. Dan cara bekerja juga sebagai ketua, saya ingin sampaikan, sebagai ketua itu harus punya ekonomi atau materi di situ. Supaya bekerja itu bukan karena linapsi bin nafsu, ya, linapsi bin nafsi. Harus lillah billah, kerja karena Allah. Kalau kita lillah billah, kerja karena Allah, insya Allah kita itu tidak akan pernah mengalami kesulitan karena bekerja tanpa pamrih. Tapi kalau sudah bekerja, ada pamrih, ada cinta, wes susah. Apapun itu di organisasi, karena saya memimpin organisasi itu bukan 1-2. Pernah satu periode itu bisa 8 organisasi pernah saya pimpin. Alhamdulillah bisa berjalan semuanya dengan baik. Mudah-mudahan Lajisnu di amin. Nah, karena sistem saya, setiap tamu kawan-kawan saya undang. Di sini lewat nyiurku saya gunakan untuk mentraktir. Kita ajak ngomong, kita tukar pendapat, selesai itu saya baru ngomong. Tolong bantu saya karena saya sebagai ketua Lajisnu. Zakatnya serahkan Lajisnu supaya bisa bermanfaat bagi umat Islam khususnya. Ini juga bagian dari strategi berarti ya. Nah, ini bagian dari strategi Mas Andre di situ. Jadi restoran ini memang saya rancang, kalau dulu itu saya selalu menyambut tamu itu keluar itu nggak cukup 10 orang bisa bunyi 3 juta sampai 5 juta. Kalau di tempat saya murah aja, paling banter 1 juta, 1,5 juta. Tapi karena ini saya yang punya, free semua karena saya tinggal beli uang belanja aja. Itu. Yang ketiga, kemampuan keilmuan. Nah, kemampuan keilmuan ini dalam organisasi, mengorganisasi pengurus atau anggota, memanajemen penghasilan dan pelobi atau marketing, ini sangat diperlukan. Kalau kita tidak punya keilmuan atau kemampuan sangat sulit. Gimana menjadi leader yang baik? Oh, kita nggak bisa. Kalau tidak punya kemampuan, hanya sekedar modal nekat ya, nabrak-nabrak di situ. Sama dengan kalau kita dilepas di hutan masih belantara, kita ditaruh situ. Aku harus kemana? Nggak tahu arahnya. Tapi kalau sudah pernah tahu, oh ini jalannya, pasti jalannya lurus. Nah, di situ. Dari sekarang, alhamdulillah, setelah apa yang disampaikan oleh Pak Haji Sutrisno tentang memang manajemen di Lajisnu memang di Kota Balikpapan memang perlu penguatan, apalagi sekarang sudah ada Pak Haji Sutrisno, tinggal menguatkan sistem untuk ke luar, artinya jaringan konektivitas itu harus dibangun mulai sekarang. Artinya tugas ini tidak hanya tugasnya Pak Haji Sutrisno, tapi dari kita sebagai warga Nahdiyin pun juga harus memberikan support. Artinya kita juga memberikan koneksi juga di lingkungan yang kita sendiri. Misalnya saya punya lingkungan untuk memberikan arahan untuk zakat, infak, sodako untuk lebih diarahkan ke Lajisnu. Memang harus dibangun konektivitas di seluruh elemen ya Pak Haji. Terima kasih. Memang itu
Pak Andre, dan kita harus mendekatkan kepada masyarakat atau kaum nadiyin. Dan yang berzakat ini memang bukan nadiyin aja, nadiyin pun mengeluarkan zakat, baik itu orang Hindu, Kristen, Protestan, Katolik, apa aja jenisnya, beliaunya pasti beliau-beliaunya berzakat, arahnya dengan berzakat saya pasti dijanjikan oleh Allah yaitu surga, apapun agamanya. Masalah penilaian kita kembalikan kepada Allah, kita tidak boleh menghakimi seseorang apapun agamanya. Nah di situ. Nah dengan adanya zakat, makanya zakat kita tuliskan di situ. Dengan adanya berzakat kita akan mendapatkan barokah dan jaminan surga oleh Allah kan di situ. Tapi semuanya itu tergantung dari nilai-nilai amal dan ibadah seseorang. Saya hanya bisa menyampaikan karena semua itu adalah kemampuan yang ada hanya punya milik Allah. Kekuasaan yang ada hanya milik Allah. Kita sebagai manusia hanya menjalankan perintah. Baik buruknya Allah yang akan menentukan. Makanya dengan saya pegang Laziznur ingin mendekatkan kepada masyarakat, Pak Andre. Mendekatkan gimana? Kita jemput bola. Kalau ada warga nadiyin atau warga non nadiyin sama mau zakat ke Laziznur, telepon kontak saya atau sekretariat atau lewat rekening langsung Mandiri Laziznur. Nah di situ itu langsung kita jemput bola. Bila perlu kalau kita dipanggil lah, kita punya tim datang. Jadi kita berusaha menjemput bola. Jadi sama Mas Andri mau zakat, Pak Andri saya mau zakat, wah sekian karena saya kemarin jualan laku kencang atau jual tanah, ini zakat saya sekian persen, 2,5%. Nah kita siap hadir. Kalau anggota saya nggak ada, saya yang hadir. Siap. Nah di situ. Ini suatu contoh kecil. Karena masyarakat itu tahunya orang zakat itu jangan dipersulit karena ngasih uang. Begitu kita itu telah datang, dikasihkan yang lain. Nah itu. Baik Pak Haji. Tadi saya menangkap ada istilah menjemput bola. Iya. Dari situ coba saya kaitkan dengan tema pada dialog sore hari ini. Dalam rangka era perkembangan teknologi, program kerja apa yang menjadi produk utama secara pembaruan yang akan dilakukan oleh Laziznur kaitannya sama menjemput bola? Artinya agar muzaki itu mempermudah muzaki untuk membayar infak sodako itu tidak lagi manual. Selama ini kita datangi dan ke rumah, apakah ada teknologi yang akan rencananya akan disampaikan atau program dari Laziznur ke depannya, Pak? Oke. Terima kasih. Ada sebentar rekeningnya Laziznur itu untuk memudahkan Bapak dan Ibu untuk berzakat cukup ke rekening Laziznur. Nah, sebentar saya rekening Laziznur ini saya masih istilahnya, ntar lupa ini Mas, ntar. Rekening Laziznur ini penting untuk mempermudah para muzaki untuk berzakat. Nah di situ. Karena apa? Sekarang sudah zaman digital, orang tidak ingin repot. Dan itu yang pertama. Kedua, seandainya tidak bisa transfer saat zakat, kita ditelepon. Baik itu lewat WhatsApp, lewat media yang lain, kita siap hadir. Saya akan datang di situ. Karena kunci kami untuk menyukseskan Laziznur ke depan yaitu tadi harus jemput bola dan harus memberikan pelayanan secara maksimal kepada kaum muzaki, para pezakat ini. Ini yang nomor satu. Program saya yang prioritas yaitu memperbesar nama Laziznur, mendekatkan diri kepada masyarakat yang dimaksud supaya tahu Laziznur ada. Kedua, secepat-cepatnya menyalurkan dari para muzaki ini yang sudah memberikan zakat kepada Laziznur itu segera harus disalurkan kepada yang berhak. Yang berhak mulai dari tadi saya sampaikan ada tahfidz Quran, ada fakir miskin, ada kaum muazzin, apalagi dengan musim pandemi corona seperti ini, ekonomi kita terus terang jatuh. Nah di situ. Nah inilah manfaat dari zakat itu bisa membantu orang-orang yang kesulitan dalam kehidupan, baik secara materi itu bisa kita angkat.
seperti pedagang-pedagang pentol, salome, bakso, itu modalnya seberapa? Itu bisa kita pinjami tanpa bunga. Kita hanya mendukung aja, mensupport. Cuma ya itu tadi, zakatnya ke Lazisnu. Kita berikan modal, zakatnya ke Lazisnu. Terserah jual laku berapa, cuma kita minta zakatnya aja ke Lazisnu. Ini program yang kita utamakan. Itu. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang masanya itu adalah kalau kita mencoba share di berbagai badan amil yang ada di Balikpapan, itu pangsa pasar ibaratnya seperti itu. Sekarang itu kan banyak yang dari kaum milenial. Kalau kaum milenial itu artinya orangnya nggak mau repot. Betul. Artinya memang kadang kita tidak hanya harus menjemput bola, tapi harus ada sesuatu yang baru. Artinya memang Lazisnu kedepannya harus ada aplikasi khusus yang mempermudah para mujaki untuk menyalurkan sebagian hartanya, zakat, infak, sodakohnya ke Lazisnu. Selama ini karena badan amil yang ada di Balikpapan bisa jadi mereka sudah memiliki teknologi yang lebih canggih. Nah, mungkin strategi apa Pak Haji yang sekiranya kedepannya yang akan dilakukan oleh Lazisnu? Apakah harus memang sudah saatnya Lazisnu punya aplikasi khusus agar orang membayar tidak harus ke ATM. Orang kita datang sudah pakai di dalam HP itu sudah bisa membayar lewat aplikasi itu. Mungkin bisa diprogramkan itu. Jadi program ke depan insya Allah dalam waktu dekat Lazisnu akan menerbitkan kartu donatur. Kartu donatur ini juga berbentuk kartu diskon. Jadi siapa yang donatur ke Lazisnu itu mendapatkan kartu, dan kartu itu bisa dibawa ke restoran-restoran yang bekerja sama dengan Lazisnu. Terutama Nyurku bisa mendapatkan diskon sampai 15% saat makan. Nah, kan lumayan besar. Kalau 1.150.000 di situ kan 15%. Ini yang program itu pakai kartu nanti. Namanya kartu zakat, bisa digunakan kartu diskon. Kita kerjasama dengan bank nanti. Rencana kami Bank Mandiri yang selama ini kita menabung di Bank Mandiri. Nah, di situ kartunya, dan bisa juga kartu itu juga berfungsi sebagai ATM. Nah, di situ. Jadi kalau orang mau zakat cukup, sudah ada di kartu itu, nah, tinggal pencet, sudah dana langsung masuk ke Lazisnu. Berapa zakatnya per bulan? Kalau musim lagi bagus ya mau mungkin zakatnya lebih besar, nggak ada masalah. Kalau lagi sepi mungkin zakatnya turun, itu hal biasa. Nah, itu. Tapi yang jelas kartu itu nanti berfungsi untuk kartu diskon. Saat ini Lazisnu lagi menjajaki beberapa counter-counter atau tenan-tenan rumah makan maupun pembelanjaan untuk bisa bekerja sama memakai kartu Lazisnu ini tadi. Itu yang gebrakan pertama. Itu. Dan mudah-mudahan ya mohon support untuk warga Kota Balikpapan, khususnya umumnya Kalimantan Timur. Ini adalah program yang bagus sekali kalau menurut saya, karena untuk kemudahan. Terus yang kedua, nanti kita ada namanya pakai barcode. Nah, di situ. Ini lagi kita rintis. Kedua, website itu ada. Lagi kita bikin. Karena ini masih proses, karena baru saya jadi pimpinan, domain juga sudah kita beli domainnya, Lazisnu Care Kota Balikpapan. Nah, ini adalah kemudahan untuk informasi. Jadi kalangan milenial, wah, saya itu mau zakat lewat Lazisnu. Wah, ini cukup mudah mengetahui dananya itu disalurkan kemana aja. Jadi sama zakat saya ini zakat sama wilayah damai. Di sana ada pengumpul wilayah damai. Nah, di situ nanti zakatnya juga kita tebar di sana. Di situ. Siapa fakir miskin yang ada, muazzim, tahfidz Quran ada enggak kan di situ. Jadi orang yang betul-betul memerlukan kita bagi per wilayahnya. Itu keinginan saya. Jadi supaya beliau-beliaunya itu, Lazisnu ini betul-betul berarti bagi masyarakat. Jangan Lazisnu menjadi beban, selesai dapat duit dikumpul aja, tidak dibagikan. Itu dosa besar kita sebagai pengurus.
Karena apa? Orang berzakat itu sudah jelas harus segera disalurkan supaya kembali lagi di situ. Kembali lagi pahalanya kepada yang zakat. Kan nggak mungkin ketua harus menanggung amal-amal beliau-beliaunya. Nah, dosa besar sebelum kita salurkan sudah mati duluan sama mama. Saya sudah mati duluan. Wah, bahaya sekali saya menanggung orang-orang yang zakat tadi di akhirat. Nah, ini jangan sampai, makanya per 3 bulan harus ada penyaluran. Banyak atau sedikit itu kita salurkan. Ini. Yang kalangan milenial tadi saya sampaikan, sebentar lagi ada kartu. Kalangan milenial wah, sukanya di angkringan. Nah, saya akan kerjasama sama angkringan di Kota Balikpapan. Ngopi, makan tahu seperti ini. Nah, nanti dapat diskon. Nah, jadi di samping zakat juga dapat diskon. Nah, akhirnya kan kembali itu. Terus ada juga program bagi ibu-ibu sedekah per hari 1.000. Nanti kita bagiin kaleng-kaleng. Nah, di situ kita ambil. Jadi sedekah 1.000 tiap hari, nanti sebulan sekali kita ambil. Nah, kita sudah siapkan kaleng-kalengnya. Dan itu nanti ibu-ibu juga dapat ucapan terima kasih sudah bekerja sama dengan Lasisnu menyalurkan amal, infak dan sedekahnya lewat Lasisnu. Nah, kita berikan. Terus nanti juga ada hadiah souvenir bisa berbentuk jam dinding bahwa ibu-ibu atau rumah makan yang tertera di jam dinding berarti sudah kerjasama dengan Lasisnu. Ini nanti gebrakan-gebrakan yang harus kita jalankan. Itu. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, intinya Lasisnu kedepannya harus lebih dinamis dan harmonis gitu Pak Haji ya. Lebih istilahnya itu tidak, Lasisnu tidak hanya simbol badan amilnya punyanya Nadiyin. Kalau bisa juga kedepannya bisa lebih bersaing ke depan, warga siapapun bisa yisnya ke Lasisnu. Apalagi di kaum milenial, memang kadang harus lebih kita harus mengikuti zaman misalnya Pak Haji. Jadi itu suatu keharusan. Karena ini Pak Haji, kalau dihitung-hitung orang Nadiyin warga kita banyak, tapi kalau sudah sepuh-sepuh, mereka sudah jarang megang. Berarti artinya orang maunya kita yang ke sana, kalau lupa zakat gitu. Untuk yang terakhir Pak Haji, mungkin apa pesan atau harapan Pak Haji yang bisa disampaikan ke warga seluruh kota Balikpapan kaitannya dengan Lasisnu yang Pak Haji pimpin sekarang di periode ini, agar Lasisnu kedepannya lebih baik lagi. Mungkin bisa disampaikan lebih luas agar masyarakat kota Balikpapan lebih bisa detail mengetahui program-programnya Pak Lasisnu di periodenya Pak Haji. Terima kasih Mas Andre. Jadi Lasisnu Kota Balikpapan program terbesar kami, gimana Lasisnu itu punya masyarakat Kota Balikpapan, yaitu warga Nadiyin kan di situ. Yang tadi saya bilang 40-60%. Ini harapan saya sebagai ketua. Gimana caranya? Saya akan selalu mendekatkan kepada mereka. Itu. Karena Lasisnu sendiri saat ini terus terang lagi berjuang dari nol. Karena saldo juga nggak ada, makanya ini terus berjuang. Tapi awal untuk bekerja yang sudah berjalan 1 bulan ini, sudah alhamdulillah ada program menjual Al-Quran yang senilai 160.000 terbitan PBNU dan potong kurban. Nah, ini sebagai tanda titik terang bahwa Lasisnu mulai ada. Jadi program ini selalu saya sampaikan kepada masyarakat Kota Balikpapan, dan saya mohon kepada masyarakat Kota Balikpapan, warga Nadiyin terutama maupun non Nadiyin, ini adalah Lasisnu itu punya orang Nahdlatul Ulama, punya kita. Jadi hukumnya wajib kalau zakatnya ke
Lazisnu, Lembaga Amal Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan. Kenapa ini penting? Suatu lembaga atau organisasi itu tanpa didukung oleh masyarakat itu tidak akan pernah bisa berkembang dan tidak akan pernah menjadi besar. Ini penting karena apa? Dengan sedekah Bapak dan Ibu semuanya warga Kota Balikpapan ke Lazisnu, kita akan perhatikan, kita akan salurkan sebaik-baik mungkin. Kita tidak ada istilahnya menggunakan dana Lazisnu atau menyelewengkan. Insya Allah selama pimpinan saya bertanggung jawab penuh dan akan saya salurkan kepada yang berhak. Karena saya mau pegang Lazisnu karena Lazisnu yang selama ini di Kota Balikpapan masih timbul tenggelam, saya berharap ini bisa muncul menjadi matahari bagi warga Nahdlatul Ulama. Dengan zakat-zakat beliaunya akan menjadi terang. Warga Nahdliyin akan terus berkembang dalam hal perbaikan ekonomi, pembangunan pondok pesantren, pembangunan musola, pembangunan akhlak dari adik-adik kita Kaminilal. Kita bisa membuat pengajian-pengajian yang lebih bermanfaat, yang lebih canggih lagi, bisa lewat medsos, bisa lewat kegiatan-kegiatan elektronik. Dan ini sangat penting dan itu memang semuanya memerlukan biaya dan tidak sedikit. Nah, disinilah pentingnya peranan masyarakat Kota Balikpapan untuk menyalurkan zakat atau infak sedekahnya kepada lembaga amil zakat infak dan sedekah Lazisnu Kota Balikpapan. Itu harapan saya sebagai ketua. Sekali lagi mohon kepada warga Kota Balikpapan tercinta, saya mengajak khususnya warga Nahdliyin, mari kita bangun Lazisnu menjadi sinar terang bagi saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama. Karena tanpa bantuan Bapak dan Ibu sangat sulit untuk mewujudkan semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Cara kesimpulan pada dialog sore hari ini kaitannya dengan Lazisnu di era teknologi atau strategi-strategi apa aja yang akan dilakukan oleh Lazisnu sudah disampaikan oleh Pak Haji Sutrisno. Dapat kami simpulkan bahwa perlunya kerjasama semua pihak, tidak hanya Lazisnu yang memiliki program-program rencana sebagus apapun itu, tapi tanpa bantuan pihak-pihak yang lain, khususnya warga Nahdliyin, untuk menguatkan Lazisnu ke depannya agar lebih bermanfaat, lebih besar. Perlunya membangun jaringan-jaringan yang lebih banyak lagi. Tadi ada yang kelupaan satu Pak Haji, saya minta waktu yang termasuk ini Pak Haji, kaitannya sama PHBI Pak Haji. Ini yang ke depan yang mau kita laksanakan adalah kurban. Bahwa Lazisnu itu juga di kota-kota lain, di provinsi yang lain, pemotongan korban atau sapi juga ada potensi juga yang akan bisa digali di pemotongan sapi. Dan setiap kegiatan-kegiatan NU di Balikpapan bisa kita kerjasama bareng ke depannya agar bisa sinergi di semua lembaga-lembaga itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sore hari ini dialog pada sore hari ini. Kami dari Ranting NU Kelurahan Damai berterima kasih banyak kepada Pak Haji. Kami sangat antusias siap mendukung program-program Lazisnu di periodenya Pak Haji Sutrisno ke depannya. Terima kasih. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.